Untuk kedepannya, kenapa kok Indonesia masih seperti ini? Karena problemnya cuma satu, kita kekurangan. Halo rakyat YouTube sekalian, selamat datang kembali di channel DB News. Tepatnya teman-teman sedang ada di segmen kita khusus olahraga, yakni DB Sport. Bersama saya Faisal dan Saya Bung Jaka. Dan di video kali ini kita akan membahas hasil pertandingan antara Indonesia melawan Australia pada babak kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk zona Asia yang baru saja semalam teman-teman pasti udah ngelihat, dan teman-teman nggak tahu nih apakah sudah bisa tidurnya atau enggak. Tapi sebelum lanjut ke videonya, teman-teman jangan lupa untuk klik tombol like dan klik tombol subscribe agar teman-teman nggak ketinggalan informasi-informasi yang menarik baik dari dunia lokal maupun dunia mancanegara. Dan oke, kalau aku lihat ya Bung Jaka ya, setelah pertandingan ini secara klasemen berarti sekarang posisi Indonesia itu dari grup C ada di peringkat 4, betul nggak? Posisi 4. Posisi 4 dengan 2 ya, poin. dengan 2 poin. Yang mana Jepang ini masih cukup mendominasi. Udah lihat nggak cuplikannya semalam? Udah. Jepang Bahrain itu. Jepang Bahrain itu ya. Terlalu overpower ya Jepang. Overpower. Segitu kuatnya ternyata Jepang ya. Ya, kita nggak bisa nggak bisa menutup mata juga karena Jepang itu salah satu negara Asia yang terorganisir. Dia itu emang langganan ikut Piala Dunia ya? Sangat-sangat langganan. Bahkan cepat juga sebagai tuan rumah waktu 2006. Iya. Tapi kita tidak akan membahas itu teman-teman, dan kita akan fokus membahas antara pertandingan Indonesia melawan Australia. Tapi kita berikan tepuk tangan dulu selain untuk tentunya untuk seluruh pemain-pemain, tapi yang paling menonjol dari pertandingan semalam adalah kiper kita, yaitu Martin Paes. Tanpa Martin Paes mungkin beda cerita, tapi terlepas dari apapun itu, aksi-aksi penyelamatannya dia sampai akhirnya para seluruh stadion itu kan yakin namanya akhirnya setelah satu stadion itu setelah selesai jalannya pertandingan meneriakan namanya, dan wah itu sungguh-sungguh berkesan sekali mungkin untuk Martin Paes. Dari untuk Bung Jaka sendiri melihat hasil pertandingan semalam itu gimana nih? Kalau dari aku ya, maksudnya kan aku kan awam nih tentang sepak bola. Kalau aku melihatnya ini, kenapa kok dari awal jalannya pertandingan, dari menit-menit awal nih ya, baik dari babak ke-1 ke babak kedua itu kan Indonesia cukup mendominasi. Betul apa yang dikatakan Bung Jack waktu di video kita yang lalu tuh, untuk tuan rumah Indonesia itu akan selalu bermain agresif, atraktif dan agresif. Tapi sayangnya nggak bertahan cukup lama. Kalau nggak salah belasan menit itu udah mulai turun tuh agresivitasnya. Mulai di 20 menit awal ya, kita mulai keteteran menghadapi serangan-serangan dari Australia. Itu kenapa bisa seperti itu, Bung? Oke. Untuk sebelumnya memang yang pernah saya bahas, Indonesia pasti agresif dan atraktif, tapi kita tidak bisa menutup satu fakta. Kalau tim Australia tim yang sudah terbentuk sejak lama. Jadi inkonsistensi dari kita itu juga perlu diperbaiki. Bukan karena kita nggak konsisten, bukan, tapi inkonsistensi dalam artian mempertahankan ritme pertandingan. Karena salah satu elemen yang tidak berfungsi saja di pertandingan, maka akan mempengaruhi jalannya pertandingan juga. Jadi kemarin Indonesia kalau dibilang inkonsistensi pasti iya. Karena kita masih menentukan ritme pertandingan juga. Di lain sisi juga Coach Shin kemarin juga melakukan rotasi besar-besaran. Buktinya beberapa pemain-pemain pilar yang bisa dimainkan di awal kemarin nggak bisa jadi starter. Misalnya kalau Tom Haye, terus beberapa pemain juga dimasukkan di babak kedua. Ada satu yang membuat mungkin ada angin segar ya untuk pemain-pemain kelas Liga 1 kita ya. Ada Wahyu kemarin. Cuman di nomor punggung 4 sempat dimainkan untuk menggantikan posisi Sandy Walsh kemarin. Ya. Itu angin segar juga buat Liga kita karena mulai dilirik oleh Sintayong, dan mungkin kedepannya pasti akan ada beberapa bibit baru juga. Untuk kedepannya, kenapa kok Indonesia masih seperti ini? Karena problemnya cuma satu, kita kekurangan striker. Ya, jadi ketika mungkin Ragnar atau Rafael Strijk berada di depan gawang, mereka bukan tipe striker yang goal getter. Bukan yang maksudnya sering mencetak peluang-peluang. Mungkin sering mencetak peluang, menciptakan peluang, iya, tapi untuk mengkonversikan menjadi gol itu bukan tipikal striker mereka. Karena mereka tipikal striker yang satu langkah di belakang striker murni. Jadi mereka tipikal second striker. Ada gitu ya. Ya, jadi problemnya kita itu di striker. Sampai Coach Shin mungkin kemarin mendatangkan pelatih striker Yogi Hun itu ya. Itu memang salah satu strategi yang perlu kita
terapkan juga. Terapkan juga. Karena kita nggak tahu lawan ke depan kita seperti apa juga. Meskipun oke lah, kita patut bangga Indonesia bisa menahan imbang Menahan 1-1. imbang, benar. Tim Australia kita tahu mereka sangat langganan di Piala Dunia. Piala Dunia. Sedangkan kita langganan penggembira aja sih. Penggembira aja ya. Tapi kemarin tuh termasuk yang memperbaiki head to head juga, memperbaiki sejarah juga. Bagus. Jadi nantinya ke depannya timnas kita pasti ada motivasi. Sebelumnya kita bisa menahan imbang kok 0-0. Berarti mungkin di kedepannya kita akan motivasi, harusnya kita bisa menang gitu loh. Harusnya bisa menang ya. Dengan kondisi tim yang sekarang, kita terlampau faktor-faktor teknis atau non teknis. Faktanya pemain kita tuh banyak pemain muda. Banyak pemain-pemain mudanya. Jadi ini masa depan cerah untuk Indonesia. Tinggal nunggu jam terbang, mungkin dapat pengalaman. Tinggal tunggu pengalaman aja. Dan juga kita nggak menutup kemungkinan juga, nggak menutup fakta. Tim-tim lain pun juga berbenah. Jadi kalau Indonesia sekarang mulai berbenah ya wajib. Wajib ya, karena tim-tim yang lain juga menyusul berbenah juga. Seperti pertandingan semalam kita tahu Indonesia begitu rapat pertahanan mereka. Meskipun di awal-awal kita sempat menciptakan beberapa peluang ya. Benar. Tapi ya kita nggak menutup fakta karena Australia itu memang tim yang terbentuk sudah lama. Jadi beberapa faktor memang mereka terbentuk lama. Yang kedua mereka langganan Piala Dunia juga. Terus mentalitas kita sedikit ada di bawah mereka. Jadi untuk hasil kemarin sangat memuaskan, dibilang memuaskan ya sangat memuaskan, tapi ada sedikit yang mengganjal saya. Harusnya bisa menciptakan peluang gol. Ada ya harusnya. Harusnya, tapi ya memang kita krisis di striker juga. Krisis di striker. Bukan karena kita nggak punya striker, tapi kita punya striker tapi bukan tipe goal getter itu. Bukan tipe goal getter. Nah, kedepannya yang saya harapkan ada beberapa bibit, mungkin ada yang baru masuk ini Ms. Hilger atau Eliano Reinder ini mungkin bisa menjadi back support untuk mensupport para striker kita untuk menciptakan banyak peluang dan gol. Kita tunggu aksinya di bulan Oktober ya. Bulan Oktober ya, karena udah diresmikan juga sama, kalau teman-teman lihat postingannya Erick Thohir itu udah bersalaman sama Pak Erick Thohir. Kalau bikin story, kalau sudah salaman dengan saya berarti sudah resmi ya. Sudah resmi. Oke. Nah, kemudian itu tadi, apakah itu karena Bung tadi bilang kalau misalkan konsistensi, karena pemain-pemain kita Indonesia ini cenderung pemain-pemainnya ini banyak kedatangan pemain-pemain baru, oleh karena itu mungkin dari segi chemistry masih belum jalan atau seperti apa? Untuk chemistry sendiri sebenarnya sudah cukup bagus, karena kita terbentuk di 2023 kan, tim kita. Untuk chemistry so far sudah bagus, tapi harus perlu ditingkatkan lagi. Karena beberapa fakta mengemukakan kalau timnas itu ketika mereka baik itu chemistry entah ada di klub atau di timnas. Mereka sudah terbentuk gitu loh. Jadi ketika main di timnas mereka tinggal mengaplikasikannya aja, dan tentunya timnas di negara-negara maju yang sepak bolanya maju ya, itu udah terbentuk mulai dari usia dini sebetulnya. Oh gitu ya, dari usia dini. Jadi degree-nya itu ada strata-stratanya untuk usia 7 tahun, usia sekian tahun sampai di level senior itu pasti ada urutan-urutannya. Oh gitu. Oke. Jadi kuncinya tetap di konsistensi sih. Jadi untuk di konsistensi itu ya. Dan tapi sebenarnya apresiasi juga sih untuk pemain timnas dari Australia, ditonton oleh 80.000 sekian orang masyarakat Indonesia meneriak-teriaki, karena kan sebelumnya Sintayong minta untuk memenuhi stadion dan dipenuhi juga. Dipenuhin biar mental para atlet-atlet Australia ini ciut, tapi ternyata cukup bisa memberikan dominasi yang begitu kuat untuk di kandang sendiri, untuk kandang Indonesia gitu loh. Mungkin memang kita nggak bisa menutup mata juga karena Australia itu langganan Piala Dunia. Iya. Yang namanya Piala Dunia pasti di luar negara-negara maju sepak bolanya stadionnya lebih besar juga dari kita. Mungkin kita ngomong di Santiago Bernabeu atau beberapa stadion-stadion yang megah yang puluhan ribu kapasitas. Mereka pun pasti sudah pernah merasakan atmosfer yang seperti itu. Jadi kemungkinan di 8.000 mereka bilang 80 segini doang gitu. Iya, mungkin gitu. Tapi ya respect juga sama pendukung-pendukung kita, meskipun ya kita belum bisa mempersembahkan kemenangan, tapi mereka tetap konsisten. Seperti support yang kita gaungkan selama ini,
supporter itu mendukung bukan merundung. Nah, itu teman-teman. jadi apapun hasilnya tetap kita dukung sepak bola nasional kita. Oke. Nah, untuk next pertandingan ini kan berarti masih Oktober ya. Masih kita Oktober. akan ngelawan Bahrain dulu, kemudian ke Cina. Sama-sama di bulan Oktober. Kalau melihat dua hasil pertandingan kita setelah melawan Arab Saudi, mengimbangi Arab Saudi, kemudian menahan Australia juga. Kedepannya ini seperti apa, Bung? Atau apakah PR selanjutnya untuk Indonesia selain striker itu? Untuk PR sendiri memang ada beberapa PR ya coachingnya, seperti Profesor Tom. Kemarin juga sempat kedodoran kebugaran karena beliau belum menemukan klub. Iya. Jadi mungkin di stamina juga agak kedodoran. Jadi kemarin starternya sempat digantikan oleh Marcelino Ferdinand. Dan juga striker pasti masih menjadi momok kita. Nah, PR-nya nanti bagaimana membuat Max Hilger sama Eliano Render itu nyetel dengan permainan kita. Nah itu ya, secepatnya mungkin. Entah Kucin menerapkan gaya permainan pertahanan tinggi, ataukah total footballnya dimainkan juga. Dengan beberapa pastinya modifikasi dari Kucin lah. Oke. Tapi kalau dari segi head to head, Bahrain lawan Indonesia ini, apakah Bahrain di atas Indonesia atau seperti jauh di atas kita? Bahkan kita ya? Pernah kalah 5-0 dari Bahrain. Oke. Tapi kan itu berapa tahun yang lalu? Ya, udah merasa lampau. Karena kita hidup di masa sekarang. Oke, siapa tahu peluangnya besar. Bisa jadi karena Bahrain sempat mengalahkan Australia di kandang Australia waktu itu. Tidak menutup kemungkinan, mungkin kita bisa menarik hasil imbang atau mungkin kemenangan tipis bisa lah. Asalkan selama ini konsistensi kita, momentum kita terjaga, mungkin besar kemungkinan kita bisa meraih hasil positif lah. Oke. Dan ini masih ada beberapa jalannya pertandingan dan kita mari doakan saja teman-teman agar Indonesia ini memperoleh hasil yang terbaik untuk kualifikasi Piala Dunia 2025. Karena target sebenarnya saya baru tahu kalau misalkan target Indonesia ini untuk ke 100 ranking 100 FIFA gitu ya. Jadi, karena untuk membantu menjembatani pemain-pemain keturunan kita supaya mungkin bisa berkiprah di liga-liga top dunia. Oke, dan itu mungkin untuk pembahasan kita di lain video teman-teman. Dan sepertinya itu saja video kita yang bisa kami sampaikan untuk teman-teman sekalian. Apakah teman-teman memiliki opini-opini atau pendapat-pendapat yang lain? Silakan tulis di kolom komentar saja. Dan apakah teman-teman punya saran-saran atau topik-topik apa yang ingin kita bawakan, teman-teman juga silakan tulis di kolom komentar. Dan apabila teman-teman menyukai video ini, silakan klik tombol like dan klik tombol subscribe agar teman-teman nggak ketinggalan informasi-informasi mengenai dunia bola, baik dari dunia lokal maupun dari dunia mancanegara. Serta apabila teman-teman ingin mengetahui aktivitas sosial media kami, silakan follow akun sosial media kami di DB Media News, ada di Instagram dan juga ada di TikTok. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi teman-teman tetap support atlet kita, timnas kita. Support persepak bola Indonesia ya. Karena sejatinya supporter itu mendukung bukan merundung. Oke teman-teman, apabila kami memiliki salah kata, kami mohon maaf. Faisal pamit undur diri. Saya Bung Jaka pamit undur diri juga. Salam olahraga.